Halo, selamat datang di program Selepas Kerja. Balik lagi di Selepas Kerja bareng gua Surya. Gimana nih hari Minggu kamu? Lagi di Mandalika atau cuman di rumah aja nih? Gue lagi tertarik banget nih sama strategi. Gue nggak tahu ya nyebutnya bener nggak ya. Kayak playing victimnya sih tersangka binary option nih. Jadi kan gue emang lagi sering banget main TikTok ya. Dan gils banget tuh. Jadi gue lihat di TikTok itu banyak banget yang belain Doni Salmanan. Jadi buat yang lu belum tahu, Doni Salmanan salah satu tersangka binary option dari Quotex. Dia tuh salah satu afiliatornya dan dia dianggap menipu banyak orang dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang gua nggak tahu gimana prosesnya, lagi diproses sama polisi juga gitu. Nah di TikTok nih dia tuh disebut sebagai Robin Hood. Kenapa? Karena dari hasil keuntungan komisinya di Quatex itu dia bagi-bagiin lagi kepada para orang yang membutuhkan gitu. Jadi ibaratnya dia memanfaatkan uang-uang dari para penjudi laknat itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu sangat wow, keren banget gitu. Cuman gak masuk logika gue. Ya tetap aja para penjudi itu jadi penjudi gara-gara Doni Salmanan. Kan dia yang ngajakin secara nggak langsung lewat konten-kontennya. Dari orang yang nggak tahu, jadi mencoba, kejebak, rugi, uangnya dipakai buat Doni Salmanan yang ya mungkin sebagian kecilnya itu ke si masyarakat yang membutuhkan. Ya bingung sih gue, bisa-bisanya yang kayak gitu disebut Robin Hood. Itu berarti kalau nggak strategi internal timnya dia, ya atau emang orangnya lagi kesambat aja yang bikin konten itu. Ya aduh, ya udah itu emang sih ya kayak cara buat cuci uang aja, dia ngasih uang ke orang-orang gitu kan. Karena kalau dia kekep semua bingung juga tuh mau nyimpan di mana, mau nyimpan di bank ketahuan selesai gitu kayak sekarang. Ya udah dibagi-bagiin aja gitu kali mikirnya ya. Kali ya ini logika netizen. Ya Indra Kents juga sama juga kasusnya gitu kan. Wah Indra Kents nih pernah ada potongan videonya kalau dia bilang ya kenapa rezeki saya nggak habis-habis, karena saya selalu berbagi kepada orang lain. Wih keren banget, tapi dia ngambil uang orang lain dari hasil kekalahan di binary optionnya itu. Gitu. Nah di luar binary option yang lagi rame juga nih adalah tren Goto yang akhirnya mau IPO. Nah gue jadi kepikiran nih, kira-kira lebih parah mana, berjudi di binary option atau beli saham IPO yang nggak tahu nih nasib kedepannya gimana gitu. Sebelum itu gue bakal ngobrolin gimana pendapat gue tentang si saham Goto ini setelah sepekan kemarin ya banyak kerjaan bacain prospektusnya kan. Yang 1000 halaman tuh ya gitulah. Nah tapi gue juga sebenarnya gue pribadi gue mesen sih saham IPO Goto gitu. Wah terus konten ini bakal jadi manis banget dong. Enggak dong, lihat aja, nggak mau gue bikin konten yang manis-manis kecuali emang faktanya manis gitu. Nah untuk itu tonton aja selengkapnya di Selepas Kerja kali ini ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, share, dan notification ya, biar kalau gue ada konten baru lu tahu gitu. Biasanya sih gue bakal tayang di sekitar hari Minggu siangan lah gitu ya. Oke, ngomongin Goto, gue inget banget tuh kayaknya tuh sekitar 2018an kali ya, apa 2019an gue lupa gitu. Banyak yang nanya, itu Gojek kapan IPO? Itu Gojek beli sahamnya kayak gimana sih? Ih gue pengen deh beli saham Gojek, ih prospeknya bagus banget, gils gitu kan. Nah kalau Gojek IPO gue juga mau beli sahamnya nih gitu. Statement itu muncul bahkan ketika prospektusnya aja belum meluncur gitu. Gila ya orang-orang itu gitu kan. Namun kini IPO Goto terrealisasi, tapi banyak yang maki-maki. Why gitu? Semua itu gara-gara Bukalapak. Si unicorn pertama yang IPO di bursa ini, harga sahamnya tuh bukan melejit dari harga IPO. Sempet sih melejit 1,5 hari ya. Ya 2 hari ya, 1,5 hari per 2 hari lah ya gitu. Cuman habis itu turun terus sampai sekarang di level 200 dari harga IPO 850 per saham ya. Bayangin gitu. Bahkan kalau gue sih kayaknya gue nunggu gocap deh baru gue beli tuh si Bukalapak. Aduh, tapi dia saham papan akselerasi bukan ya? Kalau dia papan akselerasi sih kayaknya nunggu dia di 30-an kali ya. Nah, terus apakah Goto ini bakal bernasib sama seperti Bukalapak? Kalau menurut gue bisa bilang 105% saham Goto bakal bernasib sama kayak Bukalapak.
Kok bisa sotoy gitu gitu? Ya jelas lah. Peluang harga saham jatuh ke bawah harga IPO itu sama besarnya dengan harga saham bisa naik terus di atas harga IPO. Ibaratnya 50-50 kalau secara pertandingan yang fair. Yang fair ini ibaratnya wah ini perusahaan fundamentalnya bagus, valuasi dari harga IPO-nya murah gitu kan. Berarti peluang itu 50-50. Nah, sekarang kondisinya ini Goto punya fundamental amburadul walaupun dipermanis lah. Wah, ini loss ininya membaik nih, EBIT lossnya juga membaik nih, margin profitnya bagus banget nih gitu. Itu kan pemanis sebenarnya, tapi ya tetap akhirnya bottom line-nya atau posisi laba dan rugi bersihnya dia rugi triliunan rupiah gitu. Nah, yang intinya kan di situ, walaupun memang banyak pos-pos lainnya harus diperhatikan juga gitu, tapi intinya ya it's Goto dia merugi. Dan lu yang beli saham IPO Goto adalah beli saham yang lagi rugi di harga yang mungkin mahal. Ya gue nggak ngitung valuasi karena gue juga bukan praktisioner yang analis pasar modal juga yang analisis valuasi gitu kan. Tapi ya bisa dibilang lu dengan mengeluarkan uang 300-an per saham beli saham rugi gitu kan. Terus gimana prospeknya gitu. Tapi kan ada ekosistem yang gede, penggunanya banyak. Semua pakai aplikasinya, nggak kayak waktu Bukalapak tuh yang pakai aplikasinya cuman siapa coba. Gue nggak pakai sih. Gue kalau Bukalapak paling ngeliat ke web sih kalau lagi pengen aja kalau buat bandingin harga. Nah, sekarang nih semua pakai aplikasinya. Terus katanya nih kalau kita beli satu saham Goto sama dengan dapat 3, ya nih Gojek, Tokped dan Goto Finansial. Wih, kan berarti kan beda di nasibnya nih. Ya emang ekosistemnya gede, penggunanya banyak, semua pakai aplikasinya, dan kalau beli satu saham bisa dapat 3 saham, 3 perusahaan ibaratnya gitu. Tapi apakah semua itu bisa ngasih kita return yang cepat dalam waktu semenit, sehari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Ya orang di prospektusnya aja si pihak Goto tuh bilang ini perusahaan udah rugi dari sejak didirikan dan mungkin saja tidak bisa mencapai rasio profitabilitas. Mereka aja udah menuliskan itu gitu secara kasar. Berarti tekanan potensi turun itu lebih gede. Makanya gue prediksi 105% saham gue tuh bisa jatuh ke bawah harga IPO kayak Bukalapak gitu. Di luar itu secara historis saham-saham teknologi tuh kalau abis IPO ya emang kayak gitu. Kayak kita lihat Uber IPO harga sahamnya turun ke bawah harga IPO. Terus siapa lagi? Beberapa lagi, salah satu yang paling gede deh, Sea Limited. Dia tuh IPO di Oktober 2017. Dia IPO di harga $15 per AS per saham. Nah, sekarang harganya ratusan dolar AS per saham kan. Cuman kalau lu lihat, kan enak tuh lihat ya, dari $15 AS per saham dia bisa naik jadi $122 AS per saham di penutupan Jumat kemarin gitu. Cuman lu harus lihat juga big picture-nya. Kalau sebulan setelah IPO atau sebulan atau 2 bulan, setahun setelah IPO, harga saham itu turun di bawah harga IPO menjadi $10 AS per saham. Itu di akhir 2018 itu dia bergerak di sekitaran $10 AS per saham sampai $11 AS per saham. Bayangin gitu, yang Sea Limited yang sekarang kita lihat indah itu ternyata pernah mengalami momen seperti itu. Kenapa? Terus tiba-tiba harga saham sini bisa melonjak ke ratusan dolar AS. Itu semua karena momentum yang mungkin cuma datang sekali dalam 1 dekade, yakni fenomena besar pandemi COVID-19 yang pas banget dia lagi rilis game yang viral banget. Game dia itu Free Fire yang lagi nyaingin si PUBG-nya punya Tencent. Yang nggak nyaingin sih, Tencent juga ada DC ya kalau nggak salah ya, nggak tahu sih. Gue belum ngecek lagi. Ya intinya gitu, game Free Fire ini pas banget buat orang yang punya spesifikasi HP yang nggak setinggi untuk PUBG gitu. PUBG kok PUBG. Nah, setelah itu harga sahamnya merangkak naik dari $10 AS naik ke $30 AS, dari $30 AS naik ke $100 AS, bahkan sempat hampir $150 AS. Walaupun sekarang turun lagi gitu. Nah, foundernya pun langsung jadi orang kaya semua gitu. Jadi jangan kaget tuh, nanti saham Goto juga terjun bebas kayak Grab. Karena itu karakter saham teknologi kalau IPO gitu. Nah, karena memang begitu kelakuan saham teknologi yang secara historis tadi gitu kan. Terus tapi kan kalau dalam kasus Goto ini katanya tuh ada namanya skema stabilisasi pasar atau Greensill dan juga multiple vote share nih. Wah, nih kayaknya sahamnya berarti bisa dijagain stabil nih sama entah itu bandar atau siapalah ya gitu. Yakin? Oke, gue akan jelaskan di scene selanjutnya. Nah,
Si Goto nih ngasih gimmick. Jadi katanya mereka ini menggunakan skema Greensu dan multiple vote share dalam IPO-nya kali ini. Ceritanya dari mereka sih, Greensu ini nih bisa bikin harga sahamnya lebih stabil setelah IPO. Terus multiple vote share ini bisa bikin manajemen ambil keputusan lebih cepat karena punya hak suara signifikan. Namun apakah dua hal itu bisa mengamankan harga saham Goto setelah IPO nanti ya? Nah, kalau mau dipikir secara logis sih ya mau secepat apapun manajemen mengambil kebijakan, kalau nggak ada sentimen yang mendukung bandar buat buy ya susah gitu. Kecuali bandarnya lagi iseng ya bisa kan naikin sehari 2 hari habis itu langsung ambruk lagi gitu kan. Cuman kan lembar saham yang diborong tuh kudu banyak juga sih kalau Goto ya. Jadi agak capek juga kayaknya mau goreng. Apalagi harga minyak goreng lagi mahal. Hehehehe. Kecuali ada sentimen khusus dari produk yang bisa menghasilkan profitabilitas, baru tuh mantep. Terus apakah Greensu yang katanya bisa menstabilkan harga ini bisa sukses menahan penurunan harga Goto di bawah harga IPO? Kayaknya sih ya kagak. Kenapa gitu kan? Ya kan skemanya Greensu nih gini nih. Skemanya Greensu-nya Goto tuh jadi 15% dari saham IPO itu dijadiin saham treasury. Nantinya saham treasury itu akan dilepas ke agen stabilisasi yang dalam hal ini adalah CGS CIMB Sekuritas. Itu kalau kejadian harga sahamnya terus anjlok dan menembus level di bawah IPO. Setelah itu CGS akan setelah mendapatkan saham treasury dari Goto itu CGS akan melempar saham itu ke 100 orang investor, dipasarkan, ditawarkan. Apakah mereka tertarik beli saham Goto dengan harga IPO gitu. Tapi yang boleh beli itu maksimal cuma 50. Dan skema beli di pasar nego. Jadi ibaratnya private placement gitu. Nah, dengan begitu bisa dibilang harga saham IPO Goto nih hanya bisa stabil maksimal sebulan lah saat si Greensu ini diimplementasikan gitu. Setelah itu ya wassalam. Nah itu sebenarnya kejadian juga waktu ABMM IPO di tahun 2011, tepatnya sih sekitar Desember 2011. Jadi ABMM ini IPO juga menggunakan skema Greensu. Jadi waktu itu ABMM IPO dengan harga IPO-nya tuh 3.750 per saham. Dan dia pakai skema Greensu, akhirnya sekitar sebulanan lebih harga sahamnya memang stabil di atas harga IPO. Ya tipis-tipis dikit lah, kalau turun bisa naik lagi gitu. Cuman setelah itu ya nyungsep juga sih gitu, dan sekarang harga saham ABMM tuh ada di sekitar 1000-an per saham kan. Udah setengahnya gitu. Nah jadi inti yang bisa membuat harga bergerak itu adalah momentum dan sentimen yang membuat pemain-pemain besar ini berpikir gue harus beli saham ini gitu. Kalau mereka belum nemuin alasan itu, mereka nggak akan beli-beli gitu. Atau enggak beli pun karena iseng aja gitu. Oh ini udah misalkan secara teknikal udah disupport ya, kita beli sehari 2 hari naik bisa turun gitu kan ya, sekedar gitu. Kecuali misalnya tiba-tiba masuk ada bisnisnya yang udah profit, itu beda kasus. Atau enggak mau akuisisi Gojek, Goto mau akuisisi Grab, wah itu beda kasus. Tapi kalau akuisisi Grab tuh negatif atau positif ya, karena jadi ruginya makin gede deh. Oh misalkan Gojek atau Goto akuisisi ICBP gitu kan, wow gitu. Terus kalau gitu ngapain gue beli saham IPO Goto, udah tahu bakal bisa turun ke bawah harga IPO. Oke, gue akan jelasin di scene berikutnya. Ini nih ceritanya jadinya ngomongin kayak sentimen gitu ya. Apa sih yang alasan gue mau beli saham Goto padahal gue udah tahu nih kayaknya prospeknya bakal jatuh ke bawah harga IPO gitu. Jadi gini, sebenarnya ada lini bisnis Goto yang potensial nih. Sebagai buat gambaran, kayak Sile LTD itu induknya Shopee itu dia punya 3 lini bisnis, yaitu Garena untuk yang gaming, si Shopee yang e-commerce, dan si bank ya, si Pay itu yang financial service. Nah dari ketiga lini bisnis ini yang sudah profitable dalam indikator EBITDA-nya sudah positif. EBITDA itu adalah laba sebelum bunga laba kotor, tapi bukan laba kotor. Kasarannya gitu ya, gue jelasinnya agak ribet juga lah. Intinya yang EBITDA-nya tuh positif. Jadi ini laba sebelum depresiasi dan amortisasi yang bisa dipakai untuk perusahaan teknologi, karena banyaknya amortisasi dan depresiasi dalam asetnya perusahaan teknologi ya, kalau nggak salah gitu alasannya. Tapi bolehlah nanti correct me if I wrong. Nah dari itu Garena yang udah positif gitu. Nah untuk Goto ini setelah dikulik-kulik nih,
juga ada bisnis yang potensial yang bisa mungkin EBITDA-nya positif dalam jangka dekatnya ini bukan sebulan 2 bulan ya, mungkin setahun gitu ya. Apa itu gitu ya, itu adalah Goto Finansial. Di dalamnya tuh ada terhubung dengan Bank Jago, terus ada GoPay sama GoFinance. Untuk GoFinance ini dia semacam peer-to-peer lending gitu sih kalau gua baca-baca ya, karena ada Go Modal dan juga Danapala. Danapala nih peer-to-peer lendingnya punya Tokopedia, kalau yang Go Modal punya Gojek. Nantinya kayak bakal diintegrasikan sih, karena kan mereka berdua lahir sebelum ada rencana merger juga kan gitu. Nah, kalau beruntung si Goto Financial ini bisa jadi macam Garenanya si LTD nih. Jadi bisnis yang bisa mencatatkan EBITDA positif gitu. Nah, katanya sih lini bisnis Goto Financial ini juga nggak terlalu butuh banyak bakar uang gitu. Soalnya mereka cuman ngolek atau mengelola data-data dari pengguna dan mitranya Gojek dan Tokopedia untuk nanti diolah menjadi produk, misalnya produk keuangan, tadi ditawarkan ke mereka, bisa terintegrasi dan sebagainya gitu. Nah, namun masalahnya lini bisnis keuangan itu, mau keuangan fintech, mau keuangan tradisional, saingannya ketat banget gitu. Ya, ibaratnya di perbankan tuh ada 4 big bank lah yang kokoh, yaitu ada BCA, BRI, Mandiri, sama BNI. Walaupun BNI ya agak tertinggal lumayan lah sama Mandiri, BCA sama BRI gitu. Nah, menghadapi 3 bank ini udah susah sebenarnya gitu. Walaupun lu punya fintech seperti apapun gitu kan, sebesar apapun susah menghadapi 3 bank ini karena mereka sudah menguasai pangsa pasar. Mereka sudah menguasai jumlah nasabah yang banyak dan nggak bisa dengan mudah mengubah mindset. Dan profitabilitas dari bisnis keuangannya juga sudah kokoh. Misalkan dari ketiganya udah punya bisnis kredit di segmen korporasi yang bisa menghasilkan pundi-pundi profitabilitas yang lebih stabil gitu dibandingkan dengan konsumer yang mungkin naik turunnya signifikan. Nah, dari situ gue berpikir nih, apakah dengan kolaborasi Goto Financial dengan Gojek dan Tokped ini bisa bermain dengan para pemain besar yang existing? Nah, waduh, kalau gitu gue kayak judi dong ya beli saham IPO Goto, karena tebak-tebakan nih, bahkan gue belum tahu nih apakah hasilnya bisa berdampak positif atau enggak gitu. Apa sih bedanya sama binary option? Kalau gitu gue kan sama-sama judi dong gitu kan. Nah, disinilah puncak dari topik video gue kali ini. Lebih parah mana, judi di saham IPO atau di binary option gitu. Beli saham IPO sih bisa bilang juga kayak judi sih ya. Mau udah baca prospektusnya tetap aja berjudi. Soalnya yang ada di prospektus itu cuma data-data historis. Data penggunaan dana pun bisa berubah-ubah dengan lewat troops. Nggak ada kepastian saham itu bakal sukses ke depannya. Setidaknya sukses dalam artian harga sahamnya terus naik. Bisa aja 4 tahun listing, abis itu udah listing gitu kan, atau enggak kena KPPU jadi disusun sampai 2 tahun lamanya dan lu nggak bisa tradingin itu saham. Kayak siapa tuh ya. Cuman gini, beli saham IPO itu kayak menantang kemampuan analisis dan prediksi lu. Kira-kira nih saham masa depannya bakal oke nggak dengan data yang tersedia yang sangat terbatas tersebut. Ya kalau nanti nggak oke sih duit itu juga nggak akan hilang kok gitu, paling cuman berkurang nilainya karena harga sahamnya turun, tapi persentase kepemilikan lu atas saham itu nggak berkurang gitu, ada nih tetap nilainya persentasenya. Kalau harga saham turun tapi emitennya bagi dividen, lu juga bakal tetap dapat dividennya gitu, dan itu menjadi salah satu keuntungan lu juga dengan memiliki saham tersebut gitu. Nah, ini beda kasus nih sama binomo atau binary option lainnya gitu. Jadi si para korban binary option ini ibarat kena scam dari para afiliator yang mereka diajak main sama hal yang disebut trading, padahal cuma tebak-tebakan ini harga naik apa turun. Ya kalau naik lu dapat 80%, kalau rugi lu hilang 100%, kan konyol. 100%-nya lagi itu dibagi ke afiliatornya gitu. Akhirnya lagi pula ada kabar juga korban-korban yang ada di binary option tuh sengaja dikalahin. Ya kalau menang terus bayar uang pakai apa sih perusahaan binary optionnya? Kan mereka kan bukan jual aset, bukan transaksi perdagangan aset, tapi ya ngasih reward. Kalau lu menang gua kasih segini, kalau gua kalah kalau lu kalah lu yang bayar ke gua. Berarti kan di situ perputaran uangnya adalah dari menang dan kalah. Ya kalau gitu ibaratnya bandar judinya mainin aja lah. Si orang ini menang 3 kali biar dia main semangat terus, habis itu dikalahin terus sampai dia boncos. Clear kan, dapat uang gitu. Ya, tapi gini sih ya, terserah sih, sebaik apapun afiliatornya sampai berbalik pada masyarakat yang membutuhkan, tetap aja itu uang haram gitu. Ya walau di AS sebenarnya binary option tuh diawasi semacam regulator kayak Bapepti di sini gitu. Cuman banyak kasus scam secara global sih. Jadi FBI di US pun udah mengingatkan banyak oknum-oknum
produk binary option yang melakukan scam dengan mengatasnamakan binary option gitu. Jadi ini udah kecampur aduk. Tapi kalau gua juga waktu itu nge-tweet bareng salah satu petinggi BI, ya binary option ini legal kalau di AS gitu. Karena ada di bawah regulator. Emang banyak yang nge-scam oknum-oknumnya gitu. Karena ya gitu, mainnya kan gampang ya, tebak-tebakan. Diakuin trading juga padahal judi. Nah, di sini kan jadi kayak narasi yang menipu dari para afiliatornya juga gitu. Apalagi bawa-bawa aset emas, komoditas, indeks saham. Orang kan jadi mikir, wah apakah kalau gua transaksi di binary option itu sama dengan gua memiliki aset tersebut, walaupun emang nggak memiliki sih. Orang lu cuma tebak-tebakan harga sahamnya naik apa enggak gitu. Cuman kan kepikirannya jadi kayak gua trading lu di sini gitu. Dan itu didukung oleh konten-konten para afiliator yang dianggap jadi menipu masyarakat seperti itu. Walaupun banyak yang membela nih sekarang, gue nggak paham sih emang kenapa pada belain, padahal awal-awal banyak yang maki-maki mereka gitu. Nah, ditambah nih posisi binary option di Indonesia itu ilegal, nggak ada regulator yang mengawasi binary option. Dengan kata lain sangat riskan buat masyarakat. Orang yang udah berizin atau yang udah ada regulator aja susah banget ngurus kalau ada masalah, apalagi yang nggak ada. Lu mau mengadu ke siapa? Ya hanya bisa meratapi nasib di pojokan gitu kan. Ya gitu. Jadi menurut gue sih saham IPO lebih legal daripada binary option. Kenapa? Ya saham IPO ini pertama ada fisiknya, kedua dia legal, dia dibawahi oleh OJK. Ya kalau ada problem apa-apa ya kita bisa memprosesnya ke sana, walaupun emang ya ribet sih. Coba kalau lu bermasalah di binary option, ya lu paling ngurus ke polisi, bilang kalau ini bodong. Kayak akhirnya polisi yang bilang kalau uang para korban yang ingin balik dari hasil aset sitaan bikin paguyuban, kan juga ribet juga. Sebenarnya sama-sama ribet gitu. Cuman kan kalau ada udah legal kan enak, kita ngurusnya kemana udah tahu gitu sih. Terus gue juga bisa bilang sih kalau beli saham IPO itu ibarat judi legal, karena emang spekulasi. Kita cuma benar-benar spekulasi beli saham berdasarkan data-data historis. Apalagi yang berharap arah ya, wah itu udah judi legal. Lah kok judi ada yang legal? Dulu tuh di Indonesia tahun 80-an kali ya, itu ada judi legal gitu. Gue lupa sih judinya apa, intinya ada yang judi pacuan kuda atau sama kayak togel dan juga togel gitu. Jadi kayak banyak orang-orang dulu tuh masyarakat Indonesia tuh banyak berharap dapet durian runtuh dari perjudian legal tersebut gitu ya, mungkin mirip kayak lotre di Jepang lah gitu ya. Nah, kembali lagi pertanyaannya, jadi kenapa gue tetap beli IPO-nya Goto? Jujur, gue titip sendal aja sih sebenarnya gitu. Penasaran aja gimana nih prospek sahamnya, karena kan gue ingat banget gue dulu bikin konten di salah satu media ekonomi kan, banyak juga pertanyaan ketika ngomongin IPO Goto tuh, wah gue mau beli saham Gojek, gue mau beli saham Tokopedia, tapi pas sahamnya udah IPO, iya apa nih saham nih, gue nggak mau nih, pasti rugi nih, ruginya gede banget, gila triliunan rupiah gitu kan. Waduh, gimana sih ini nggak inline gitu kan, apakah ekspektasi awal dulu Gojek udah untung gede gitu kan. Nah, gue penasaran aja sebenarnya prospeknya seperti apa, walaupun memang sebenarnya ada baiknya kalau dari gambaran gue sih, kalau mau nyimpen saham Gojek dari IPO ya nyimpennya jangka panjang, time frame-nya agak jauh, misalkan 2, 3, 4, 5 tahun mungkin ya, karena kan mereka juga butuh improvement waktu juga kan untuk mengembangkan bisnisnya dan sampai menemukan momentum di mana yang pemain-pemain gede ini mau transaksi beli saham ini dalam jumlah besar sehingga harga sahamnya bisa naik gitu sih. Jadi gue kepikiran tips sendal aja di mana posisi porsinya kecil sehingga ketika terjadi apapun harga sahamnya turun hingga ke bottom dan terus mulai naik lagi, gue bisa serok dengan mudah gitu. Kalau misalkan gue langsung masuk banyak kan mau nyerok susah ya, modalnya berarti harus minimal setara gitu kan. Gitu sih. Terus ada lagi nih catatannya nih, biasanya saham yang dibawahin sama Northstar dan Patrick Waluyo kalau secara historis itu potensi naiknya kenceng gitu. Contoh ya, BTPN, coba pas dia baru diakuisisi sama TPG ini ya salah satunya di belakangnya ada Patrick juga, Patrick sama TP Rahmat lah, itu mertua sama menantu. Ketika diakuisisi pada 2008, abis itu harga sahamnya melejit tinggi banget cuy gitu kan. Terus lu tahu BTPS ini bank syariah yang kecil banget bank syariahnya, walaupun membangga-banggakan diri, wah ini bank syariah yang bisa menyentuh segmen ultra mikro dengan pendekatan kekeluargaan gitu kan. Cuman yang nggak bisa dipungkiri, BTPS ini bank kecil banget, nggak segede BRIS gitu. Tapi
tapi harga sahamnya luar biasa gitu. Wow, ada yang bilang analisis fundamentalnya bagus nih, wah ininya bagus. Cuman faktanya itu bank kecil yang punya posisi pangsa pasar kecil juga gitu. Tapi harga sahamnya bisa naik melejit. Yang dimana belakangnya juga ada mereka. Terus Arto menarik nih. Arto ini dulu namanya Bang Artos. Ini sahamnya nggak bergerak, nggak liquid cuy. Pas diakuisisi Patrick sama Jerry yang anjay tembus 18.000. Terus ada Bevin termasuk nggak ya hitungannya ya, karena pergerakannya sebenarnya so-so aja sih, nggak sekencang kayak BTP sama Arto gitu sih. Itu contohnya. Cuman ingat juga di sini jumlah sahamnya Gojek yang dilepas ke publik gede juga. Kalau dia mau gorengnya sekencang itu bisa nggak gitu kan? Ya kita nggak tahu, makanya di situ sih banyak pertimbangan spekulasinya gitu. Kira-kira apalagi nih sahamnya punya Patrick Waluyo atau Northstar yang melejit tinggi? Trim termasuk nggak Trim? Coba kalian tulis di kolom komentar ya ntar ya gitu. Nah, jadi ada bau spekulasi dan emang penasaran juga sama saham tekno di Indo nih. Gimana sih prospeknya? Karena ibaratnya baru mulai merintis. Sebenarnya sudah merintis sejak 2000 apa ya waktu itu ya, saham pertama tuh si Kios tuh itu 2017 atau 2016 ya, gue agak lupa dari situ sebenarnya awal. Cuman itu kan saham-saham teknologi kecil ya, sampai akhirnya yang pertama gede Bukalapak gitu. Kalau DMMX sama UVCR gue masih anggap itu kecil sebenarnya, karena ini bisnis yang bukan seperti Bukalapak, seperti Goto. Itu ini bisnis standar sebenarnya ya, standar ya, jadi agensi iklan digital ya, misalkan kios PPOB, sama kayak yang baru mau IPO juga Urik itu konsultan IT, software dan sebagainya, dan penjualan terbesar dari PPOB, bukan Metaverse baru aja dapat kerjasama doang sih sama G20 dan 3 bank BUMN itu, BRI, Mandiri sama BNI. Cuman gue nggak tahu prospeknya gimana tuh kan, cuan nggak? Gitu sih. Jadi gue penasaran juga nih prospek saham tekno di Indo. Tapi apakah momennya tepat, itu sih masalahnya, karena kan The Fed mau naikin suku bunga. Biasanya tuh kalau The Fed naikin suku bunga ke sektor teknologi agak jelek gitu, kalau dari omongan ekonom yang ada di luar sana ya. Iya kan gue bukan ekonom gitu ya. Intinya sih kalau mau naik tinggi ya butuh waktu dan momen besar banget sih, kayak zaman tadi yang gue cerita, nunggu momen COVID dan game Free Fire hits banget sampai harga sahamnya tembus ratusan dolar US per saham gitu. Nah, kalau kamu gimana? Kamu ikut IPO Goto juga nggak? Yaudah, sampai di sini dulu ya video gue. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Selepas Kerja. Bye bye.